terjaganya inflasi maupun stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Pada triwulan 4 tahun 2018, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point ke level 6% yang kami tempuh pada bulan November tahun 2018 tahun yang lalu. Kenaikan suku bunga ini juga konsisten dengan upaya secara bersama dengan pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang aman dan juga untuk mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik. BI juga terus menempuh strategi operasi moneter yang diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas baik di pasar rupiah maupun pasar falas, serta secara efektif memberlakukan transaksi domestic non-delivery forward atau DNDF mulai 1 November 2018. Untuk meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan, Bank Indonesia menaikkan porsi pemenuhan GWM rupiah rata baik konvensional maupun syariah dari yang semula 2% menjadi 3%. Jadi 3% dari GWM tidak perlu dipenuhi secara harian, tapi bisa dipenuhi secara rata dalam periode pemeliharaan yaitu 2 minggu. Untuk meningkatkan fleksibilitas likuiditas, Bank Indonesia juga merelaksasi ketentuan rasio penyangga likuiditas makroprudensial baik konvensional maupun syariah atau yang semula disebut GWM sekunder yang dapat direpokan ke Bank Indonesia dari 2% menjadi 4%. Jadi seluruh secondary reserve sejak tahun lalu, sejak triwulan 4 itu bisa direpokan ke Bank Indonesia untuk memenuhi manajemen likuiditas dari bank-bank. Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia juga menetapkan juga rasio countercyclical capital buffer sebesar 0% dan rasio intermediasi makroprudensial pada target kisaran 80–92%. BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu dalam rangka meningkatkan ketahanan eksternal dalam menghadapi ketidakpastian atau spillover dari global, Bank Indonesia juga memperkuat kerjasama moneter dan keuangan dengan otoritas dari berbagai negara. Pada triwulan 4 2018, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore telah menandatangani perjanjian keuangan bilateral dengan nilai setara 10 miliar US dollar dalam bentuk swap bilateral dalam mata uang lokal, serta repo bilateral dalam valuta asing untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Selain itu, Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok juga telah memperbarui dan memperbesar perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal atau bilateral currency swap arrangement (BCSA) serta menyepakati pertambahan nilainya dari yang semula adalah 100 miliar Chinese yuan atau 15 miliar US dollar menjadi 200 miliar Chinese yuan atau 30 miliar US dollar atau double dari yang semulanya 15 miliar US dollar menjadi 30 miliar dolar. Jadi secara keseluruhan kami di dalam pembahasan KSSA kemarin secara sinergi memperkuat koordinasi kebijakan dan alhamdulillah sebagai yang disampaikan tadi aspek-aspek stabilitas keuangan dari sisi moneter baik dari nilai tukar eksternal maupun juga dari sisi aspek makroprudensial itu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan. Demikian Bu. Terima kasih Pak Gubernur, dan sekarang dari Pak Wimbo sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Terima kasih Bu Menteri. Di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan dengan baik. Kinerja sektor jasa keuangan mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2017. Ditunjukkan beberapa indikasi bahwa kredit meningkat selama 2018 sudah mencapai double digit.
angka persisnya 11,75% secara YoY, dan kinerja intermediasi perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 5,17% YoY. Di pasar modal juga menghimpun dana dari masyarakat atau dari para investor mencapai 166 triliun ya. Dan ini adalah emitennya paling besar selama dalam sejarah, yaitu 62 emiten di tahun 2018 ini ya. Dan kami lihat bahwa kredit sebesar 11,75 tadi lebih banyak didorong oleh sektor listrik, gas dan air, transportasi, dan juga pertambangan. Ini adalah sektor yang paling tiga terbesar perkembangannya. Kalau kita lihat NPL-nya ya sudah menurun ya, menjadi 2,37% ya gross ya. Dan juga kalau NPF ya untuk lembaga jasa keuangan 2,71%. Sedangkan permodalan masih cukup tinggi, yaitu untuk perbankan ya per triwulan 4 sebesar 23,5% ya. Sedangkan RBC ya untuk asuransi umum sebesar 332% dan untuk asuransi jiwa sebesar 441% ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan sudah mulai menunjukkan perbaikannya secara gradual, dan ini terus kita harapkan akan meningkat ya lebih baik lagi di 2019 ya. Dalam hal ini kami juga memberikan guidance yang jelas di 2018 kemarin ya, sektor-sektor yang menjadi prioritas ini sangat membantu sektor jasa keuangan sehingga mereka bisa mengalokasikan terutama perbankannya memberikan sektor-sektor yang terutama mendorong ekspor ya. Kemarin kita mengeluarkan berbagai kebijakan memberikan kemudahan bagi sektor-sektor diantaranya pariwisata ya, dan juga komoditi-komoditi lain yang berorientasi ekspor ya. Kami juga dapat kami sampaikan bahwa kredit yang tumbuh di 2018 itu lebih banyak didorong sektor produktif ya, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit konsumsi ada peningkatan namun tidak begitu besar ya. Pada tahun 2019 OJK telah menyiapkan 5 kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk tetap mendukung pembiayaan prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UKM dan masyarakat kecil, terutama sektor-sektor yang orientasi ekspor. Mungkin demikian Bu Menteri, terima kasih. Baik, Pak Halim dari LPS. Terima kasih Bu Menteri. Dari LPS kami juga melakukan pemantauan terhadap pergerakan dana pihak ketiga yang ada di sektor perbankan, sekaligus juga melihat dampak yang ada terhadap kinerja bank-bank secara individual sesuai dengan tugas LPS sebagai di bidang resolusi. Sepanjang tahun yang lalu kami melihat pergerakan dana pihak ketiga dalam batas-batas yang wajar, tidak terjadi perpindahan dana yang mengkhawatirkan. Cakupan penjaminan masih sekitar 99,90%. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dananya di sektor perbankan kita masih tetap tinggi. Kami juga melihat pernah terjadi beberapa kali adanya potensi pengetatan likuiditas, namun dewasa ini sudah kembali menunjukkan perbaikan, dan kita melihat sepanjang tahun lalu suku bunga deposito rupiah pada 66 bank yang kami pantau sebagai benchmark telah meningkat 66 basis poin menjadi 6,17%, sementara suku bunga valuta asing pada 19 bank benchmark pada periode yang sama meningkat 64 basis poin menjadi 1,21%. Pada beberapa bank memang terlihat suku bunga special rate, suku bunga yang khusus untuk nasabah-nasabah prima mereka, itu menjadi lebih tinggi, tetapi akhir-akhir ini kami melihat penyesuaian suku bunga simpanan
kelihatannya akan meningkat, masih akan terus meningkat, tetapi dengan laju yang lebih lambat. Sesuai dengan perkembangan tersebut, pada 13 Januari yang lalu, LPS telah menaikkan suku bunga penjaminan sebesar 25 basis poin menjadi 7% untuk simpanan rupiah di bank umum dan 9,5% untuk simpanan PR. Sementara untuk tingkat bunga penjaminan valuta asing di bank juga naik sebesar 25 basis poin menjadi 2,25%. Demikian barangkali, Bu. Terima kasih. Dari sisi kebijakan fiskal, seperti teman-teman wartawan sudah juga mengikuti, tahun 2018 kita tutup dengan sangat baik. Penerimaan negara mencapai 102,5%, dengan pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah sebesar 16,5%, dan penerimaan negara bukan pajak meningkat 30,8%. Kita akan terus menjaga agar kebijakan fiskal tetap berfungsi untuk bisa menjaga stabilitas, memperbaiki distribusi, dan mengakselerasi alokasi, sehingga pertumbuhan perekonomian bisa makin terjaga dan penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan. Kita melihat dari sisi belanja negara yang tereksekusi secara baik, yaitu pertumbuhannya 9,7% dari tahun lalu, di mana belanja dari pemerintah pusat naik 14,2% dan belanja transfer ke daerah naik 2,1%. Seperti diketahui bahwa dengan defisit APBN 2018 yang jauh lebih kecil dari yang diundangkan, yaitu sebesar 1,76% terhadap GDP, atau lebih kecil dari 2,19 yang ada di dalam Undang-Undang APBN, kita mampu untuk terus menjaga confidence terhadap perekonomian nasional, terutama tahun 2018 di tengah gejolak global bersama-sama dengan Otoritas Moneter, OJK, dan LPS. Kita juga melihat perkuatan dan kesehatan APBN dilihat dari primary balance kita, yang tahun 2018 ditutup hanya dengan 1,8 triliun defisit. Ini sangat berbeda jauh dengan tahun lalu, di mana primary balance mencapai 124,4 triliun. Jadi perubahan defisit dari 124,4 triliun menjadi hanya 1,8 triliun, menggambarkan APBN yang makin sehat. Dengan demikian, fungsi pembiayaan dan defisit financing bisa dikelola dengan sangat baik tahun 2018 dalam situasi global interest rate meningkat dan capital outflow terjadi. Kita bisa terus menjaga financing untuk tahun 2018, baik yang berasal dari domestik maupun yang berasal dari global. Untuk tahun 2018 kita akan terus menjaga pelaksanaan APBN di tahun 2019 di dalam rangka untuk tetap mendorong investasi dan memperbaiki ekspor kita, sesuai dengan keinginan kita untuk terus menjaga momentum ekonomi Indonesia, memperbaiki fondasi dari perekonomian, terutama dari current account deficit, dan kita akan menggunakan semua instrumen kita baik di APBN maupun non APBN. Itu bersama-sama dengan Bank Indonesia dan dari OJK untuk mampu mendorong perekonomian kita, investasi tumbuh dan ekspor bisa ditingkatkan. Memang bukan pekerjaan mudah karena global growth dalam situasi justru makin melemah. Ini adalah PR yang akan terus kita lakukan bersama. Pertama, menjaga stabilitas sektor keuangan. Kedua, menggunakan instrumen kita bersama-sama berkoordinasi dan sinergi untuk mendorong perekonomian, meningkatkan investasi dan mendorong ekspor. Dan ketiga, terus memberikan signal kepada market, kepada pelaku ekonomi bahwa kami semua akan terus menjaga perekonomian dengan stabil dan baik untuk perbaikan seluruh masyarakat Indonesia.